Bunda. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, NIM 4101141275. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Nah, video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas mikro teaching atau pembelajaran mikro. Nah, dalam video ini saya akan mempraktekkan bagaimana sih pembelajaran daring materi transformasi geometri, subbab, refleksi dengan model pembelajaran project based learning dengan pendekatan STEM. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kabarnya anak-anak? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah, Bu. Ya, alhamdulillah. Apalagi lagi puasa gini, pasti mungkin ada yang lemes ya. Tapi semoga aja tetap semangat untuk belajar dan menimba ilmu, terutama untuk kalian ya yang ada di rumah. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mau mengingatkan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol yang ada, apalagi di masa pandemi ini. Ingat, tetap memakai masker jika ingin keluar, cuci tangan dan jaga jarak. Baiknya kita melakukan doa. Nah, doa ini silakan salah satu dari siswa memandu doa. Oh, bisa Mas Faris aja, silakan Mas Faris. Oh iya, Bu, baik. Buat teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Amin. Nah, terima kasih Mas Faris udah membantu doanya. Nah,
Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Tentunya ilmu yang didapatkan barokallah semoga menjadi amalan nantinya. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan mempresentasi kehadiran siswa di sini. Yang pertama, silakan yang Ibu panggil namanya boleh open mic dan kamera ya. Yang pertama ada Ayu. Aulia Ayu ada? Hadir, Bu. Ya. Kenapa nggak open mic nih Aulia Ayu? Open kamera ya maksud saya. Ya maaf, Bu, di sini lagi mati lampu. Oh ya, nggak apa. Semoga saja nanti sinyalnya nggak hilang ya. Terus yang kedua ada Asti Yuliana. Hadir, Bu. Ya. Yang ketiga ada Faris, Ragilsa Faris. Hadir, Bu. Terus ada Syafira Nur Amalia, Hadir, Bu. Siti Rahmawati, Hadir, Bu. Fitriani Ramadhani. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Nah, selanjutnya setelah presensi gimana nih? Kalian udah siap kan untuk mempelajari materi berikutnya? Iya, Bu. Oke, siap ya, semangat juga ya. Nah, sebelum masuk ke materi nih, di pertemuan terakhir kita yang kemarin, ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Materi transformasi geometri translasi, Bu. Ya, betul. Materi tentang translasi geometri subbab translasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga masih membahas tentang bab transformasi geometri, tapi subbabnya kita beda nih. Selanjutnya setelah translasi kita akan membahas tentang refleksi. Nah, Ibu di sini akan share screen terlebih dahulu tentang materi apa aja nih yang akan nanti kita bahas, terus kompetensi dasarnya, tujuannya, modelnya. Oke, Ibu share screen dulu. Oke, udah kelihatan belum? Ini share screen-nya. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Langsung aja ya, kita hari ini akan membahas materi transformasi subbab refleksi. Ini kompetensi dasarnya sama dengan kompetensi dasar yang kemarin, yaitu 3.5 dan 4.5. Menganalisis, yang 3.5 itu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Terus 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan metrik, transformasi geometri, translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Nah, di sini kita akan membahas yang rotasi hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya nih, menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, maka peserta didik dapat dengan tepat menganalisis, menghubungkan, menemukan, dan memecahkan yang berkaitan dengan refleksi. Dan kita di sini juga akan bisa dibilang kita akan menggunakan suatu aplikasi nih, yang tentunya akan membantu kita dalam mempelajari tentang refleksi, yaitu aplikasi GeoGebra. Terus selanjutnya ini peta konsepnya ya, sama seperti yang pertemuan kemarin kita bahas peta konsepnya. Kemarin itu kita translasi dan sekarang kita refleksi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Oke, Bu. belum ada ya. Sebelum masuk materi nih, di sini nih ada seorang tokoh ilmuwan. Namanya itu adalah Thales. Dia itu adalah seorang tokoh geometri terkenal. Dia tokoh awal yang sangat menyukai geometri, dan nih ada riwayat hidupnya sedikit. Pada mulanya geometri lahir semata-mata didasarkan oleh pengalaman. Namun matematikawan yang pertama kali merasa tidak puas terhadap metode yang didasari semata-mata pada pengalaman adalah Thales. Nah, Thales itu diperkirakan hidup pada tahun 540 sampai 546 sebelum Masehi. Nah,
masyarakat matematik sekarang menghargai Thales sebagai orang yang selalu berkata buktikan itu, dan bahkan ia selalu melakukan itu. Maksudnya Thales itu seorang matematikawan pertama yang selalu merasa bahwa matematika itu atau suatu hal ada harus dibuktikan, mengapa ada, bagaimana ada, seperti itu. Jadi dari sini kita tahu bahwa setiap hal atau setiap konsep, setiap pengetahuan pasti ada landasan atau dasar hukumnya. Sehingga kita seharusnya tidak hanya mengambil secara instan inti dari suatu permasalahan, tapi kita harus mengetahui apa landasan pokoknya, apa permasalahannya. Nah, Gambar apa sih yang itu? baik, gambar atau berpendapat boleh Sarah Pak di sini. Corak apa ayo? Iya, kalau menurut saya itu seperti corak ya Bu, tapi berbentuk geometris. Soalnya Ya. Ya, ini itu gambar corak, bisa dibilang itu corak batik. Nah, di sini itu kalian bisa tahu nih sebenarnya ada yang namanya refleksi. Sebelum itu kita langsung masuk di sini. Di sini Ibu punya 2 pertanyaan nih. Masih ingatkah kalian refleksi yang pernah kalian pelajari di SMP? Ayo, siapa yang masih ingat? Mbak Wati mungkin? Apa sih? Ya, apa sih menurut Mbak Wati refleksi Refleksi itu? adalah pencerminan dari sebuah objek. Oke. Pencerminan dari sebuah objek, ya betul. Terus bagaimana kamu menentukan bayangan dari suatu benda? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, bisa Bu. Saya Bu. Ya, Saya ingat saya. Haris ya? Iya Ayo, Bu. jawab apa Haris? Saya ingat saya itu dengan mencerminkannya terhadap suatu sumbu X dan Y Bu. Oh iya, betul. Bayangan dapat dicerminkan dengan mencerminkan atau mengambil garis sebagai cermin. Nah, garisnya itu biasanya sumbu X dan sumbu Y. Nah, lanjut ya. Ini, menurut kalian, gambar ini refleksi bukan? Termasuk contoh refleksi bukan? Asti mungkin? termasuk Bu. Kenapa Asti? Ya, termasuk ya. Alasannya apa dong? Karena benda dicerminkan pada sumbu Y. Oke, benda dicerminkan pada sumbu Y. Jadi bayangannya ini sebenarnya ini kan cermin ya. Jadi ini itu merupakan contoh refleksi karena suatu objek dicerminkan akan menghasilkan bayangan dari objek tersebut. Oke. Dan yang ini tiga-tiganya ini nih. Ini itu termasuk pencerminan bukan? Atau refleksi? Mungkin Mbak Fitri mau jawab. Tahu siapa ya? Mbak Ayu deh, coba. Ya mungkin ya udah. Ini juga termasuk refleksi ya, karena objek bayangannya itu merupakan bayangan dari objek itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana jika yang ini? Apakah ini merupakan pencerminan? Iya Bu. Ayo. Itu Bukan Bu. bukan ya? Bukan. Nggak apa-apa, satu-satu. Siapa yang tadi bertanya yang iya sama yang bukan? Ayo. Tadi siapa yang ngomong iya? Safira Bu. Kalau menurut saya Ya. itu pencerminan. Ya, kenapa Mbak Syafira ini pencerminan? Soalnya itu orangnya lagi ngaca. Orangnya lagi ngaca. Terus kalau Tapi- Mas Faris? Ya, tapi Iya, iya. bentar dulu. Tapi kenapa Mbak Syafira? Enggak, tapi itu beda deh sama yang di Iya. depannya. Ya, ini beda ya. Terus bentar kita dengar dulu nih pendapatnya Mas Faris yang bilang bukan. Ayo Mas Faris. Ya, menurut saya bukan Bu, soalnya pencerminan itu kan harus apa ya, yang dikasanya itu harusnya bentuknya sama dulu, dan itu kan nggak sama. Masa yang muka jadi Buddha, terus itu ekspresi muka ke bawah, tiba-tiba mukanya ke depan.
Jadi menurut saya Iya. itu Ya, bagus sekali. Dua pendapat yang berbeda tapi dua-duanya bagus. Tapi yang lebih tepat itu bukan ya. Nah, Mbak Safira itu tadi udah bilang tapi kok beda. Nah, iya. Berarti karena ini beda, refleksi itu didefinisikan sebagai nih. Pencerminan itu atau refleksi dari sebuah benda itu adalah benda itu sendiri dengan jarak antara benda dengan cermin sama dan jarak bayangan dan cermin. Maksudnya di sini berarti harusnya itu kalau dia itu bayangan dari kakek ini seharusnya ini bukan kayak gini. Nah, sebentar. Nah, kenapa ini bukan merupakan pencerminan atau refleksi? Karena sesuai dengan definisi, ini itu bukanlah bayangan dari kakek ini. Maka tidak dapat dikatakan bahwa contoh ini adalah refleksi. Sedangkan ini itu ada perbedaan jarak. Kita lihat, ini cermin dan ini ke cermin itu beda. Terus bayangannya pun itu berbeda. Yang satu itu menunduk, yang satu itu menghadap ke depan. Jadi betul kata Mas Faris tadi. Maka dua-duanya ini bisa dikatakan bukan merupakan contoh refleksi. Nah, selain kita mengetahui konsep dari refleksi, di sini kita akan mengetahui tentang apa saja yang dimaksud dengan bentuk-bentuk refleksi itu. Ini share screen saya masih masuk kan? masih Oke. Terus ini ada contoh refleksi yang pertama atau jenis refleksi yang pertama, yaitu refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Pada titik P, X, Y nanti akan dicerminkan pada sumbu X, sehingga akan menghasilkan ini P aksen di mana X tetap X dan Y-nya itu jadi negatif karena dia berada di bawah atau di daerah Y negatif. Oke. Terus ada yang kedua, ini ada pencerminan terhadap sumbu Y pada titik P, X, Y nanti akan dicerminkan terhadap sumbu Y ini. Nah, nanti akan menghasilkan titik P aksen di mana X, ini salah ya, harusnya P aksen di mana min X, Y karena X-nya ini berada di X negatif, jadi yang berubah itu X-nya. Ini harusnya min X, Y. Yang ketiga, untuk pencerminan atau refleksi terhadap Y sama dengan X. Jadi ada garis Y sama dengan X ini. Untuk titik P, X, Y nanti akan menghasilkan pencerminan P, X di mana Y, X. Jadi X, Y-nya itu dibalik ya letaknya, oke. Terus yang terakhir ada pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Ini titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nanti akan menghasilkan garis P aksen sama dengan min X, min Y, min X. Dan yang terakhir pencerminan pada titik 0,0 atau titik asal. Ini titik P, X, Y dicerminkan pada titik 0,0 atau titik asal akan menghasilkan titik P aksen di mana P aksen min X, min Y. Oke. Nah, itu tadi contoh pencerminan pada titik. Terus ini ada contoh pencerminan pada bidang. Jika pencerminan pada bidang itu, kita ketahui dulu titik-titiknya. Ini ada bidang apa ya, anak-anak? Ini adalah bidang persegi dengan mempunyai 3 titik yaitu A, B, C. Nah, nanti akan direfleksikan di M, sama aja. Nanti titik ini direfleksikan di M jadi titik B aksen. A direfleksikan pada garis M atau dicerminkan pada garis N menjadi titik A aksen, dan C direfleksikan pada garis M akan menjadi C aksen. Begitu, sama aja. Terus dibuat lagi garisnya menjadi sebuah bidang baru, di mana bidang ini merupakan pencerminan atau bayangan dari bidang ABC, sehingga ABC itu menghasilkan pencerminan atau bayangan di A aksen, B aksen, C aksen. Oke. Nah, dari situ Ibu ingin bertanya nih, yang tadi pagi udah buka Google Classroom. Semuanya udah buka kan ya? sudah Bu. Oke. Kalau sudah buka, kalian pasti akan menemukan link GeoGebra dan juga video. Nah, di video tersebut ada cara menggunakan GeoGebra tentang refleksi. Nah, kalian bisa mempraktekannya ya. Link GeoGebranya juga ada di describe di
apa sih namanya ya? Description bukan? Ya, description. Oh ya, oke. Oh ya, terus link GeoGebra-nya ada di description itu, jadi kalian tinggal klik aja, nanti di situ langsung kalian masuk ke GeoGebra-nya. Terus yang videonya kalian amati, terus kalian praktekkan. Nah, kalian nanti bakalan mengenal tentang GeoGebra. Di sini kalian paham? Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Oke. Oh ya, terus di situ juga saya telah mengupload LKPD ya. Nanti LKPD-nya kalian download, terus sesuai dengan kelompok yang pertama kemarin, kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Nah, karena kita di sini memakai model project based learning, maka nanti di akhir LKPD-nya terdapat suatu tugas proyek. Nah, tugas proyeknya itu nanti sudah saya kasih waktu, kalian dapat menyelesaikannya dengan kelompok kalian, dan juga dapat berkonsultasi nanti lewat grup Telegram langsung. Saya share sebentar untuk tugas proyeknya ya, sebentar. Bentar guys, presentasinya susah. Oke, udah kelihatan ini lembar kerja peserta didiknya untuk proyeknya? Sudah, Bu. Oke, nah ini lembar kerja terakhir, di atasnya itu LKPD, kalian akan kelompok kalian diskusikan ini semuanya. Dan jangan lupa juga praktekkan GeoGebra-nya sesuai dengan video. Nah, di sini tuh ada proyek akhir dari pertemuan kita hari ini. Jadi, di sini kalian bisa menggunakan GeoGebra online. Tinggal klik aja linknya, atau kalian bisa download langsung lewat laptop atau HP, handphone kalian, smartphone kalian. Nah, di sini tuh kalian buat desain motif batik modern dengan menggunakan bangun-bangun geometri kayak seperti ya, bangun-bangun geometri, baik itu segitiga, persegi dan lainnya, sesuai kreasi kalian masing-masing. Nanti dengan menggunakan bentuk refleksi, dengan menggunakan model refleksi tentunya. Nah, terus kalian screenshot atau buat jadi buat jadi bentuk gambar, atau dapat juga nanti dikumpulkan dalam bentuk dokumen ya. Dokumennya itu nanti ada foto batik kalian menggunakan GeoGebra, terus kasih mungkin seperti itu dulu. Kita akan bertemu lagi setelah beberapa saat. Kalian bisa diskusikan dulu ini LKPD-nya dengan kelompok kalian. Dan apabila ada kesulitan dalam mengerjakan tugas atau proyek ini, kalian dapat langsung chat. Mungkin kalian bisa mengerjakan tugas dulu dengan teman-teman kalian, diskusi terlebih dahulu. Dipersilahkan juga live dari GMAT ini. Nanti kita bertemu lagi. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Nah, di sini tuh kita akan membahas nih tentang proyek kalian. Bagaimana proyek kalian nih? Udah selesai kan? Sepertinya sih udah. Tadi saya lihat di grup-grup itu udah banyak yang mulai share-share hasil dari proyeknya. Ayo, siapa yang mau cerita nih tentang pengerjaan proyeknya kemarin? Mungkin Faris atau Syafira atau Asti. Oh, Asti nih. Silakan Asti. Ya, alhamdulillah, Bu, lumayan. Lumayan gimana? Lumayan ya susah, mudah, menyenangkan. Ya. Ya. Alhamdulillah ya, tapi untungnya sudah selesai semua ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hasil proyek kalian. Nah, mungkin di sini saya akan di pertemuan ini kita akan membahas dari satu kelompok aja ya. Siapa nih yang mau mempresentasikan hasil dari proyeknya? Kelompok berapa? kelompok Saya, 3, Bu. Bu. Ya, Siti sama Safira, kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Oke, kelompok 3 ya. Ya, dipersilahkan kelompok 3. Baik. Saya mulai ya, Bu, presentasinya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Waalaikumsalam. yang beranggotakan saya, Safira Amalia, dan Siti Ramawati akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, desainlah motif batik modern menggunakan aplikasi GeoGebra menggunakan bentuk-bentuk geometri yang direfleksikan. Yang kedua, tuliskan bentuk refleksi terhadap apa saja yang kamu buat beserta refleksinya pada tabel di bawah ini. Yang ketiga, screenshot hasil desain batik yang sudah kalian buat dengan mengirimkannya ke dalam bentuk gambar. Yang keempat, kumpulkan hasil screenshot ke penugasan di Google Classroom dengan format nama batik underscore nama kelas. Next. Ya, kita membentuk segi 4, membentuk persegi dari refleksi segitiga. Selanjutnya itu kan bangunnya kan pertama segi 3 dulu, terus nanti kita bentuk jadi segi 4. Nah, jenis refleksinya itu refleksi sumbu S dan sumbu Y. Terdapat pada gambar tadi itu terdapat 4 buah segitiga yang mana sebenarnya berasal dari 2 segitiga saja. Yang pertama itu segitiga yang direfleksikan sumbu X, dan yang kedua itu segitiga yang direfleksikan oleh sumbu Y. Selanjutnya, untuk yang nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Rahmawati. Selanjutnya, pada gambar yang kedua, dari gambar yang pertama tadi kita tambah lagi segitiganya sehingga membentuk seperti bunga. Nah, jenis refleksinya itu refleksi dari sumbu Y sama dengan sumbu X. Garis yang berwarna kuning itu ya, yang dicetak tebal itu. Nah, langkah kedua setelah menggambar 4 segi 4 yang sebenarnya berasal dari 2 segi 4 dengan sumbu refleksi sumbu Y sama dengan X. Kelompok kami
Iya. Ya bagus. Ini ceritanya buat desain batik bunga dengan bangun segi 3 dan segi 4 ya. Ya Bu. Ya. Terus menggunakan jenis refleksinya itu ada 3 tadi. Oke, bagus. Dari presentasi tadi, saya rasa sudah banyak kelompok yang saya rasa sudah betul tentang pemahamannya dan juga kreativitasnya membuat batik-batik bangun geometri dan tentu saja penerapan tentang bab transformasi refleksi. Nah, dari sini Ibu mau tanya nih, apa sih yang kalian pahami tentang refleksi ini? Atau apa yang kalian tangkap dari pertemuan kita? Definisi tentang refleksi itu sendiri. Mungkin siapa yang mau jawab nih? Ya Bu, Ya, jadi Mbak Asti. refleksi dari sebuah benda itu adalah pencerminan dari sebuah benda itu atau benda itu sendiri dengan jarak antara benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Ya, ada yang mau nambahi? Saya Bu, Ya, kita presensi 4. Jadi Ya. tadi kan berbicara terkait dengan cermin. Nah, cermin di sini itu biasanya berupa garis atau sumbu pada bidang itu sendiri. Nah, dengan menggunakan aplikasi GeoGebra yang tadinya kita tidak tahu bagaimana cara mencerminkannya, ternyata kita bisa menggunakannya. Artinya GeoGebra ini bisa mempermudah kita Bu, untuk memahami materi refleksi. ya, bagus sekali. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan tentang materi refleksi atau ada yang kalian belum pahami tentang materi refleksi? Insya Allah sudah paham Bu. Ya. Sudah paham. Siap. Nah, dari sini Ibu pengen bertanya-tanya kembali tentang pertemuan yang kemarin itu, tentang refleksi. Yang pertama, dari pembelajaran ini, hal baru apa yang kalian dapati? Ayo, siapa yang mau jawab nih? Mbak Wati Bu. mungkin atau Asti? Oke, Asti. Yang kita dapatkan dari pertemuan kemarin dan hari ini, kita memahami tentang refleksi dan cara menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, bagus sekali. Terus, apa sih atau apa kalian senang dengan pembelajaran pada pertemuan ini? Mungkin Fitri mau jawab gimana nih perasaannya pembelajaran ini? Senang Bu. Oke, senang ya. Mas Faris atau nih, senangnya kenapa nih? Mas Faris juga senang atau enggak nih sama pembelajarannya? Iya, senang Bu. Ya, senang karena bisa itu Bu, apa namanya? Bareng sama teman-teman ngerjain proyek. Oke, sip. Terus, pertanyaan berikutnya, adakah materi yang belum kalian pahami? Sudah paham Bu. Sudah Bu. Oke. Terus, ya, sudah ya semuanya ya, alhamdulillah. Terus, yang terakhir nih, untuk pembelajaran berikutnya, menurut kalian ingin pembelajarannya seperti apa? Apakah mau yang seperti ini lagi atau bagaimana nih pendapatnya? Yang seperti ini juga boleh Bu. Tapi kalau pakai aplikasi selain GeoGebra juga nggak apa-apa biar nggak bosan. Ya, sip. Juga nanti nambah pengalaman ya, Faris ya. Iya Bu, betul. Oke. Mungkin itu ya untuk refleksi atau pencerminan. Nah, benar-benar. Oke. Nah, mungkin seperti itu untuk pertemuan kita tentang materi refleksi. Nah, oh ya, Ibu juga mau mengingatkan kalian setelah ini membuka Google Classroom untuk melihat di kolom. Mungkin di situ tuh ada soal evaluasi ya yang kalian harus kerjakan hari ini juga sebagai kuis. Nanti batas waktunya pukul 20.00 WIB atau waktu Indonesia Barat. Usahakan kerjain sendiri-sendiri tentunya karena kuis. Terus nanti dikumpulkan juga lewat Google Classroom. Di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak Bu, sudah jelas.
suara saya nggak jelas atau gimana? Jelas Bu, jelas. Oke, terus untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang materi transformasi geometri lagi, tetapi dengan subbab yang berbeda, yaitu dilatasi. Sehingga mungkin siswa nanti saya harapkan dapat membaca-baca bahan ajar di pertemuan pertama yang telah saya upload minggu lalu, dibaca tentang materi dilatasi agar pertemuan berikutnya kita dapat melakukan pembelajaran lebih lancar lagi. Nah, mungkin seperti itu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Siswa semuanya aktif, terima kasih semuanya. Saya apresiasi sekali terhadap tugas proyek kalian yang bagus-bagus. Coret batiknya juga bagus. Nah, di sini kita tutup dengan doa. Salah satu memimpin doa, mungkin Mas Faris lagi sekarang. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Amin. Oke, terima kasih Mas Faris. Mungkin demikian ya untuk pertemuan kali ini berjalan sangat lancar, alhamdulillah. Semoga ilmu yang didapatkan dapat digunakan. Semoga ilmu yang didapatkan dapat menjadi amalan, apalagi di bulan puasa ini. Mungkin seperti itu saja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan sudah kita lihat video pembelajaran yang saya praktekkan. Nah, mungkin dalam pembelajaran di realnya atau dalam pembelajaran yang asli, untuk model pembelajaran project based learning ini diperlukan beberapa pertemuan, karena kita tahu project based learning ini perlu adanya hasil akhir atas suatu produk. Namun pada pembelajaran ini, karena durasi waktu yang ada 30 menit, maka kita anggap saja project based learning ini menjadi satu pertemuan. Nah, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, raih cita-citamu walaupun harus belajar di rumah. Tetap semangat. Dadah.